meet you where you been. I could show you incredible things. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pengelolaan ZIS di Indonesia dengan materi yang berjudul Konsep Amil dalam Islam. Yang pertama, pengertian dari amil. Amil berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat, melakukan, atau pelayan. Amil juga bisa diartikan sebagai yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya. Jadi, amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatatan sampai kepada penghitungan yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Dasar hukum amil. Dasar hukum amil dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang menjadi penegasan di sini adalah al-amina alaiha, atau para petugas yang diangkat oleh yang berwenang untuk memungut zakat dan pengurus lembaga dan organisasi pengumpul zakat. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk menegaskan keberadaan amil zakat adalah mutlak. Selanjutnya, dasar hukum yang terdapat dalam hadis. Diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjuk seseorang yang dipanggil Al-Lutabiyah dari suku Al-Ash untuk mengumpulkan zakat dari suku Sulaim. Ketika ia kembali dari tugasnya mengumpulkan zakat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memeriksa dan menghitung hasil pengumpulan zakat bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa salah seorang dari suku Al-As pernah diangkat menjadi amil oleh Nabi Muhammad SAW untuk memungut zakat dari suku Sulaim. Selanjutnya, syarat dan ketentuan menjadi amil. Untuk tercapai suatu bentuk pengelolaan zakat yang profesional, maka diperlukan beberapa syarat bagi para pengelola atau amilnya. Para ulama berselisih paham menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat menjadi amil zakat. Seperti yang diutarakan oleh Amin Rais, bahwa syarat menjadi amil ada dua, yaitu amil harus terdiri dari orang-orang yang memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik dan memiliki kejujuran. Dua syarat ini mutlak agar amil benar-benar memenuhi tanggung jawabnya. M. Quraisyah Shihab menyatakan syarat-syarat amil sebagai berikut. Yang pertama, muslim. Kedua, akil balik dan terpercaya. Tiga, mengetahui hukum-hukum yang menyangkut zakat. Keempat, mampu melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya. Sedangkan Didin Hafihuddin mensyaratkan bahwa amil zakat itu haruslah terdiri dari orang-orang yang amanah, jujur, memahami hukum zakat dengan baik, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, juga harus diusahakan full time dan melaksanakan tugasnya tidak dengan sambilan atau asal-asalan. Mengingat tugas amil itu bukan pasif dan dia menunggu datangnya muzaki, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi zakat, menjemput zakat, mengadministrasikannya dengan baik, lalu membagikannya dengan tepat sasaran, sejalan dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60. Untuk ketentuan ujroh bagi amil, tugas dan wewenang amil akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Gita Puspitaningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Puspitaningrum dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E
akan mempresentasikan tugas hukum pengelolaan ZIS di Indonesia dengan tema konsep amil dalam Islam. Ketentuan ujroh bagi amil. Demi suksesnya dan terpeliharanya pengumpulan dan pembagian zakat, Allah menetapkan bagian yang berhak diterima bagi para petugas zakat dari harta yang dikumpulkannya itu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang jumlah yang berhak diterima. Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa ada 8 kelompok yang kepada mereka diberikan harta zakat yang telah terkumpul, tetapi masing-masing mendapatkan 1/8 atau jumlah yang diperoleh masing-masing diserahkan ketetapannya kepada kebijaksanaan imam atau wakilnya. Ketentuan yang lebih tegas lagi tentang hak atau bagian amil zakat adalah seperti yang diungkapkan di Din Hafidzuddin, bahwasannya amil zakat yang berhak menerima bagian amil zakat secara penuh yaitu 1/8 atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul adalah amil yang terdiri dari orang-orang yang di samping amanah, jujur, memahami hukum zakat dengan baik, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, juga harus diusahakan full time dan melaksanakan tugasnya tidak dengan sembilan dan asal-asalan. Mengingat tugas amil itu bukan pasif dan diam menunggu datangnya muzaki, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi zakat, menjemput zakat, mengadministrasikannya dengan baik, lalu membagikannya dengan tepat sasaran sejalan dengan firman Allah pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan bila sekedar lajnah atau kepanitiaan biasa seperti yang biasa terjadi sekarang, tidak berhak mengambil penuh jatah atau bagian amil zakat sebesar 12,5%. Namun, hanya sekedar uang administrasi, transportasi, atau uang lelah yang jumlahnya bisa 1% atau 2% atau mungkin setengah dari bagian amil zakat. Tugas dan wewenang amil. Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu para pengumpul dan para pembagi. Pertama, para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzaki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati dan jumlah yang harus mereka bayar, kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Di sini, para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul, dan sebagainya. Kedua, para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan setelah pengamatan dan penelitian yang seksama siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing. Juga bisa dikelompokkan dalam 9 bagian, yaitu 1. Sa'i, orang yang disuruh sultan atau naibnya untuk mengambil zakat. Orang yang bertugas sebagai sa'i ini harus yang alim, Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, mendengar dan melihat. Kedua, khotib, orang yang mencatat harta zakat. 3. Khosim, orang yang membagi zakat. 4. Hasyir, orang yang mengumpulkan semua orang yang wajib zakat. 4. Ma'rif, orang yang mengetahui nama-nama orang yang berhak menerima zakat. 6. Hasib, orang yang menghitung zakat. 7. Hafiz, orang yang menjaga harta zakat. 8. Jundi, orang yang mempertahankan harta zakat. 9. Jabir, orang yang memaksa untuk mengeluarkan zakat. Fungsi amil adalah: pertama, sebagai mediator antara muzaki dan mustahik. Agama Islam mengajarkan agar pemeluknya merasa malu untuk meminta-minta, sebagaimana ungkapan bijak al-yad al-ulya khair min al-yad al-sufla, artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kedua, sebagai lembaga kontrol dan sekaligus mengingatkan para agniya agar tidak melupakan kewajibannya menunaikan zakat. Kewajiban amil dilihat dari pengertian amil, maka dapat disimpulkan bahwa tugas yang harus dilakukan amil merupakan sebuah kewajiban bagi amil itu sendiri. Yusuf Hordawi mengemukakan pendapatnya bahwa para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang semuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat,
Kemudian mengetahui para mustahik zakat, beberapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya. Amil zakat juga berkewajiban untuk mendoakan orang yang menunaikan zakatnya saat ia memberikan zakat itu kepadanya, untuk memotivasi orang tersebut agar bersegera menunaikan zakatnya, dan untuk membedakan mereka dengan ahli zimmah atau non-muslim yang membayar jizyah, juga menjalankan perintah Allah. Selain berkewajiban mendoakan muzaki, amil juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat dalam berbagai aspeknya kepada masyarakat, mencatat dan mengadministrasikan harta zakat itu pada kolom yang sesuai dengan apa yang diikrarkan muzaki kepadanya. Misalnya kolom zakat untuk harta zakat dan kolom sedekah untuk harta sedekah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm missing you.